perkenalkan, nama saya Dwi Aryani, NIM A1C31908 dari kelas reguler A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, pada percobaan pertama ini kita akan mengambil data dari bahannya yaitu yang kita butuhkan sodium dengan intensitas yaitu 100% dan panjang gelombangnya 400 nanometer. Nah, dihasilkan yaitu tegangannya yaitu 0 volt dengan arus 0,141 ampere. Nah, pada bahan yang kedua yaitu zinc dengan intensitas yang sama serta panjang gelombang yang sama, dihasilkan arusnya yaitu 0 ampere dan tegangannya 0 volt. Nah, pada bahan yang ketiga yaitu platinum dengan intensitas dan panjang gelombang yang sama, kita simulasikan dan dihasilkan pada tegangannya yaitu 0 volt dan arusnya 0 ampere. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu percobaan yang kita ambil dari intensitasnya. Nah, intensitasnya kita ubah menjadi 0 dan bahannya kita butuhkan sodium dengan panjang gelombangnya yaitu 378 nanometer yang akan kita butuhkan. Nah, setelah seperti itu kita simulasikan. Nah, dengan tegangan 0 volt dan menghasilkan arus 0 ampere. Nah, kemudian kita ubah intensitasnya menjadi 50%. 50% intensitasnya dengan panjang gelombang yang sama dan dihasilkan tegangan 0 volt dengan arus 0,1 ampere. Kemudian kita ubah lagi intensitasnya menjadi 100% dengan panjang gelombang yang sama, lalu didapatkan tegangan 0 volt dan hasilkan arusnya yaitu 0,2 ampere. Kemudian dengan percobaan yang ketiga yaitu percobaan kita ambil dari data panjang gelombang. Nah, panjang gelombang yang kita butuhkan yang pertama yaitu 378 nanometer. nanometer dengan intensitasnya 100. Lalu kita simulasikan. Nah, tegangannya yaitu 0 volt dengan arus 0,2 ampere. Masih sama dengan bahan sodium. Nah, kita ubah lagi yang kedua yaitu dengan panjang gelombang 486 nanometer. Nah, tegangannya 0 volt dan arusnya yaitu 0,017 ampere. Nah, kemudian kita ubah lagi panjang gelombangnya yaitu menjadi 579 nanometer dengan tegangan 0 volt dan menghasilkan arus 0 ampere. Nah, yang keempat yaitu percobaan kita ambil dari data tegangan. Nah, tegangan yang pertama yaitu 0,20 dengan intensitasnya kita ubah menjadi 100. Lalu tidak lupa yaitu panjang gelombangnya 392 kita simulasikan. Nah, seperti ini.
dan menghasilkan arusnya 0,268 ampere. Kemudian yang kedua yaitu kita ubah tegangannya menjadi negatif 0,40 volt dengan intensitas dan panjang gelombang yang sama, menghasilkan arus 0,187. Nah, yang ketiga yaitu kita ubah tegangannya menjadi 7,40 volt pada tegangannya. Nah, kita ubah di situ 7,40 dengan intensitas dan panjang gelombang yang sama. Lalu kita simulasikan. Nah, dapat dilihat arusnya yaitu 0,349 ampere. Nah, dari keempat data ini dapat disimpulkan yakni yang pertama, dari data pertama saya melakukan percobaan pengaruh panjang gelombang terhadap efek fotolistrik. Dapat disimpulkan yaitu semakin kecil panjang gelombang maka semakin besar energi yang dikandung suatu cahaya atau foton. Yang kedua yaitu untuk potensial atensinya dapat disimpulkan yakni semakin kecil tegangan maka itu akan menyebabkan elektron kembali ke asalnya. Nah, yang ketiga yaitu untuk percobaan intensitas. Nah, dapat disimpulkan semakin besar intensitas maka semakin besar energi yang dibawa sehingga besar arus yang diukur. Paling besar suatu intensitas cahaya itu 100%, yang artinya banyak elektron yang lepas dan menyeberang. Selain itu juga tipe bahan yang digunakan juga berpengaruh atau dapat mempengaruhi efek fotolistrik. Ada bahan tertentu yang mempunyai ambang energi yang kecil dan ada yang besar sehingga harus menggunakan sinar dengan panjang gelombang yang besar. Itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.